Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMK Sinau Hukum Melek Hukum yang berbahagia, yang saya hormati dan saya muliakan sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya, pengelola SHMK, satu-satunya channel yang membahas KUHP baru, pasal demi pasal KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti mulai 2 Januari 2026. Saat ini kita akan membahas pasal 391, yaitu terkait tindak pidana memalsu surat, atau pada bagian ke bab 13 bagian ke-1, yaitu pemalsuan surat. Supaya jelas, saya bacakan terlebih dahulu bunyi pasal 391 ayat 1. Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6. Langsung ayat 2-nya, setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat 1. Nah, untuk ayat 2-nya ini menghukum orang yang menggunakan surat palsu. Hukumannya sama, 6 tahun, denda kategori 6 maksimal itu. Kalau ayat 1 adalah orang yang membuat, yang memalsu, yang membuat dan yang menggunakan. Bisa jadi yang membuat dan yang menggunakan itu orang yang sama, bisa jadi orang yang membuat dan orang yang menggunakan berbeda orang. Unsur pada pasal 391 ayat 1 adalah setiap orang, sudah seringkali saya sampaikan, setiap orang ada orang per orang ataupun korporasi. Membuat secara tidak benar, katakanlah membuat surat keterangan tentang ahli waris. Sebetulnya si A ini anaknya, A, B, C, D, anaknya 4. Namun si anak 4 ini, si D, katakanlah si D ini pergi merantau dan tidak kembali. Kemudian supaya si A, B, C ini membuat keterangan waris bahwa ahli warisnya si almarhum X adalah hanya A, B, C. Ya kan? A, B, C. D tidak dinyatakan. Nah, karena D tidak ikut dimasukkan dalam surat pernyataan waris ini yang dibuat oleh mereka A, B, C, D, maka A, B, C menimbulkan hak. Haknya apa? Hak warisnya hanya pada ketiga ini. Sedangkan si D malah kehilangan hak. Unsur yang pertama, surat yang dapat menimbulkan suatu hak. Nah, maka warisnya hanya 3, dihaki hanya 3 orang, menimbulkan suatu hak. Itu contoh. Yang kedua, perikatan atau pembebasan utang. Perikatan itu adalah perjanjian. Suatu ketika ada A dan B ngobrol, kemudian terjadilah kerjasama yang akhirnya si A memberikan utang modal ke si B. Udah, kamu ngasih uang saya begini, katakanlah 20 juta. Nah, kemudian dia membuat surat
sendiri. Membuat surat sendiri yang bunyinya seolah-olah bahwa 20 juta ini adalah tidak pinjam tapi modal bersama. Karena saking seringnya sudah jalan dan mungkin terjadi beberapa kali surat-surat, maka dia membuat surat dan dimintakan tanda tangan. Si A tidak teliti oleh si B. Maka seolah-olah uang yang 20 juta tadi adalah modal, padahal aslinya di dalam kalimat si B dia pinjam, kan gitu. Namun karena dia seorang pelaku usaha, maka tidak sadar ini. Nah, inilah yang dimaksud perikatan atau pembebasan utang. Kan menjadi tidak punya utang kalau ini jadi modal, kan sebetulnya utang. Wah, diakalin lah oleh si B, maka dia terbebas dari utang. Sebetulnya dia punya utang, namun karena ada manipulasi surat palsu itu seolah-olah menjadi kerja sama, maka bukan utang. Maka dia unsurnya adalah perikatan atau pembebasan utang. Atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal. Nah, suatu hal itu banyak, contohnya ya jual beli kendaraan gitu kan, jual beli kendaraan atau jual beli tanah, itu kan juga ada kwitansi kan, nah, kwitansi. Nah, tahu juga angsuran. Nah, contoh seperti ini, ada pihak bank misalnya kan, pihak bank, kemudian dia menagih ke nasabah, dia membuat tanda terima sendiri, nah, kan seolah-olah. Dan si A ini yang didatang nasabah, si A, katakanlah nasabahnya adalah si A, ini membayar melalui petugas bank ini, dibuatkanlah surat tanda terima atau kwitansi. Nah, uangnya ini dipakai karena ini dipalsu sendiri oleh yang bersangkutan. Nah, ini kan seolah-olah untuk membayar bank, mengangsu bank, padahal itu tidak. Nah, maka itulah surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal. Suatu halnya itu ada apa? Contohnya pembayaran angsuran bank, kan gitu kan. Contoh itu kan, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan. Nah, itu kan digunakan sendiri. Kalau yang orang lain menggunakan, yang contoh tadi yang warisan, oh ini nanti digunakan, bisa saja seperti itu. Dan dalam penggunaannya itu adalah seolah-olah surat itu asli, yang gitu. Kalau orang lain yang membuat, kemudian yang menggunakan orang lain, contohnya kepala desa. Kepala desa kong kali kong dengan pihak salah satu tadi yang saya contohkan warisan ABC kan gitu. Udah saya buatkan saja, saya ketik ini begini, bla 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 bla. G itu sudah nggak jelas, sudah tidak jelas tempat tinggalnya, tidak jelas keberadaannya, maka dibuatlah surat itu di kelurahan, diketik, tanda tangani lurah, cap. Nah, ini Pak Lurah yang membuat surat palsu. Kemudian nyuruhlah si ABC menggunakan, kan gitu. Maka hukumnya adalah si Pak Lurah kena yang ayat 1 huruf, kena ayat 1-nya, pasal 391 ayat 1, kemudian si ABCD ini, si ABC ini, itu kena yang ayat 2. Itu terkait surat palsu. Dan beberapa contoh kasus banyak, contoh-contoh kasus terkait pemalsuan yang pada intinya adalah isinya itu tidak benar atau isinya tidak sesuai dengan keadaan, sehingga surat palsu itu banyak kategori yang seluruh, baik surat misalnya A tidak berwenang ngaku jadi lurah dan membuat, isinya jelas palsu, jadi suratnya itu juga palsu, fisiknya isinya juga palsu, itu juga kategori surat palsu. Atau suratnya dibuat oleh pejabat yang berwenang, Pak Lurah contohnya, stempelnya asli tapi isinya palsu, sehingga fisiknya asli memang dibuat oleh Pak Lurah, capnya juga dari Pak Lurah, namun isinya palsu, itu juga kategori surat palsu. Atau suratnya asli, betul-betul semua asli, misalnya sertifikat atau dicoret atau diubah, baik tanggal atau tanda tangan diubah sedikit, itu juga menjadi palsu. Intinya surat itu palsu adalah bisa jadi
isinya palsu, fisiknya palsu, bisa jadi fisiknya asli, isinya palsu, bisa jadi yang asli karena dirubah. Termasuk memalsu tanda tangan, itu juga termasuk kategori pemalsuan surat. Dan untuk kasus-kasus pemalsuan surat merupakan kasus-kasus yang cukup sering terjadi. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-191, membahas pasal 191 membahas pasal 391 KUHP baru. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon maaf dan dimaklumi. Tonton seluruh video SHMK dari awal sampai akhir, jangan di-skip agar tidak gagal paham. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum, mohon berkenan untuk subscribe sebagai dukungan Anda kepada channel SHMK Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.